Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Berliana ingin mempresentasikan tugas UTS teori akuntansi saya mengenai bab 5 teori pengukuran dengan studi kasus 5.3 yaitu tren menuju akuntansi nilai wajar. Dalam video kali ini saya membagi presentasi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, pembahasan. Dan yang keempat, kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang. Dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, setiap entitas bisnis haruslah mengeluarkan laporan keuangan mereka sebagai media informasi buat entitas lainnya, dan juga dengan adanya laporan keuangan dapat menjalin adanya kerjasama yang mana dalam laporan keuangan tersebut haruslah menunjukkan relevansi dan keandalan atas nilai-nilai yang tercantum dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, dari hasil-hasil perhitungan yang terdapat di laporan keuangan terdapatlah metode-metode pengukuran yang baik. Pengukuran itu menggunakan skala-skala yang mana nominal, ordinal, interval maupun rasio. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil di 5.3 tentang tren menuju akuntansi nilai wajar, di sini berisikan perdebatan antara kritikus mengenai akuntansi nilai wajar, yang mana sebagai salah satu dasar pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan, apakah menunjukkan keandalan dan relevansi yang mana diatur oleh US GAAP. Karena masih banyak kritikus yang menganggap US GAAP ini belum mumpuni bagi perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Untuk rumusan masalah dan tujuan, yang pertama adalah masalah mendasar dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip pengukuran biaya historis yang digunakan dengan acuan US GAAP. Yang kedua, prinsip yang berasal dari akun harus mencerminkan realitas ekonomi sebagai prinsip inti pengukuran dalam akuntansi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur realitas ekonomi. Yang keempat, dan apa yang dimaksud dengan keandalan dalam akuntansi. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan nilai wajar dapat mempengaruhi peran auditor dan fungsi audit. Landasan teori. Yang pertama, definisi pengukuran. Menurut Campbell, pengukuran adalah penggunaan angka-angka untuk menjelaskan isi atau muatan karakteristik dari sistem material selain angka melalui hukum yang menyangkut muatan tersebut. Sedangkan menurut Stevens, pengukuran adalah penautan angka-angka dan objek-objek atau kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan. Untuk proses pengukuran sendiri, ini mirip dengan pendekatan formulasi dan pengujian teori, yang mana berisikan sebuah pernyataan yang diungkapkan secara matematis. Aturan semantik yang berupa operasi dirancang untuk menghubungkan simbol atau pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Seperti contoh, dalam akuntansi, kita mengukur laba terlebih dahulu untuk menetapkan nilai modal dan dapat juga menghitung laba sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi. Jadi, laba atau kerugian yang dapat kita peroleh dari laporan pendapatan rugi laba akan ditransfer pada laporan ekuitas dan juga ditransfer pada neraca. Nah, sekarang kita ke skala. Di sini terdapat 4 jenis skala. Yang pertama, skala normal, yang mana angka hanya digunakan sebagai label dan juga angka sebagai klasifikasi. Contohnya, gang swadaya 1, gang swadaya 2,
Itu sebagai contoh dari label bahwa itu merupakan jalan di swadaya 1 dan swadaya 2. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini dibuat ketika operasi memberi peringkat objek yang bersangkutan. Seperti produk dengan kualitas nomor 1 adalah produk yang sangat baik. Nah, di mana misalnya skala ordinal ini terbagi menjadi 3. Produk yang nomor 1 ini skala yang paling bagus, paling baik, yang kedua sedang, dan yang ketiga jelek misalnya. Dan untuk skala interval adalah skala yang memberikan peringkat objek dan jarak antar interval pada skala tertentu yang sama. Seperti skala interval dalam penelitian misalnya dengan jumlah populasi yang banyak, kita dapat membuat suatu grafik yang didasarkan pada interval sehingga dapat meringkas dari populasi yang banyak. Misal dalam populasi jumlah umur dan jumlah pendapatan dengan interval 20 tahun sampai 25 tahun jumlah pendapatan rata-rata berapa, dan jumlah 25 tahun sampai 30 tahun jumlah pendapatan berapa. Itu adalah contoh dari skala interval yang mana memiliki jarak. Nah, untuk skala rasio adalah skala yang memberikan peringkat serta terdapat interval dan perbandingan. Di sini berisikan perbandingan karena skala rasio ini menunjukkan objek yang satu seberapa jauh dan seberapa besar dengan objek yang kedua. Untuk pengoperasian timbangan yang diizinkan dalam pengoperasian skala nominal dan ordinal, tidak ada operasi aritmatika. Seperti yang kita tahu, ini hanya bersifat sebagai klasifikasi. Dan untuk skala interval terdapat penambahan dan pengukuran. Untuk skala rasio berisikan semua operasi aritmatika, baik perbandingan, perkalian, penjumlahan, dan penambahan. Nah, untuk perbedaan antara pengukuran fundamental, turunan, dan resmi Fiat terdapat pengukuran yang mana? 3 pengukuran. Yang pertama, pengukuran fundamental, yaitu pengukuran mendasar yang berdasarkan sifat alami dan tidak dipengaruhi dengan variabel lain. Seperti misalnya pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan. Nah, sekarang yang kedua yaitu pengukuran turunan. Di pengukuran turunan ini, pengukurannya ini merupakan hasil turunan dari pengukuran fundamental, atau pengukuran turunan kita sebut dengan derivatif. Yang mana dalam kalau matematika kita menggunakan pengukuran dasar, kita melakukan derivatif untuk menurunkannya. Yang ketiga adalah pengukuran resmi. Pengukuran resmi adalah pengukuran yang formal berdasarkan formula yang sudah ada pada aturan. Seperti perhitungan laba akuntansi, yang mana merupakan hasil dari penjualan dikurangi dengan beban-beban dalam operasi yang menghasilkan laba. Nah, sekarang keandalan dan akurasi dalam pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menilai akan suatu kejadian atau objek. Oleh sebab itu, dengan proses itu kita harus memastikan terdapat keandalan dan akurasinya, di mana keandalan ini merupakan dapat dipercayanya tentang nilai-nilai pada pengukuran tersebut yang menjadi penjelasan atas apa yang diinginkan. Jadi hasil dari pengukuran tersebut benar-benar mencerminkan dan dapat dipercaya. Dan untuk akurasi sendiri adalah ketepatan atas penggunaan nilai-nilai yang dioperasikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi bukan berdasarkan nilai-nilai
yang kita pilih untuk melihat hasilnya supaya bagus, tetapi berdasarkan nilai-nilai yang ada di kenyataannya. Nah, di sini ada sumber masalah dalam pengukuran. Yang pertama adalah operasi pengukuran dinyatakan tidak tepat. Hal ini timbul dari penggunaan formulasi yang salah. Yang kedua, pengukur. Nah, jika pengukur ingin memberikan hasil yang supaya hasil laporan keuangannya terlihat baik, dia bisa melakukan manipulasi laporan juga untuk instrumen apa yang digunakan, untuk atribut yang tidak jelas, serta lingkungan yang tidak mendukung, dan adanya risiko dan ketidakpastian. Hal ini yang dapat seringkali menjadi sumber masalah dalam pengukuran. Selanjutnya, keandalan dan akuransi dalam pengukuran. Pengukuran yang andal. Jadi keandalan ini mengacu pada konsistensi yang terbukti dari operasi untuk menghasilkan hasil yang memuaskan atau berupa angka yang mengacu pada kebenaran. Nah, dalam statistik, keandalan menuntut agar pengukuran dapat diulang atau direproduksi sehingga menunjukkan tingkat konsistensi. Gagasan keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu keakuratan dan kepastian pengukuran, dan kesetiaan atas pengungkapan dari transaksi dan peristiwa ekonomi yang mendasar. Jadi, ini menjelaskan bahwa pengukuran yang andal ini menunjukkan keakuratan dan kepastian pengungkapan. Dan untuk pengukuran yang akurat merupakan konsistensi hasil, presisi, dan keandalan yang mengarah pada akurasi. Alasannya, pengukuran akurasi ini berkaitan dengan gagasan pragmatis tentang kegunaan. Tetapi kadangkala akuntan tidak sesuai dengan standar spesifik dan kuantitatif yang ada. Seperti kita akan menghitung biaya investasi oleh FIFO dan mulai perhitungan 1000 kali, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang akurat, karena dalam FIFO ini merupakan salah satu metode saja yang digunakan untuk persediaan. Jadi pengukuran yang akurat dan andal ini masih belum menjelaskan mengenai yang ketepatannya, tapi mampu mendekati penjelasan mengenai ketepatan pada apa yang dilaporkan. Sekarang ke bab pembahasan dan diskusi. Di sini studi kasus 5.3 tentang tren menuju akuntansi nilai wajar dimulai dengan adanya perdebatan di mana para kritikus berpendapat bahwa GAAP sangat cacat. Beberapa dalam profesi akuntansi pergi menjauh untuk mengucapkan laporan keuangan hampir sepenuhnya tidak relevan dengan komunitas analis keuangan. Nah, advokat akuntansi nilai wajar mengatakan akan memberi pengguna laporan keuangan gambaran yang jauh lebih jelas tentang keadaan ekonomi sebuah perusahaan. Beberapa kritikus menafsirkan keandalan sebagian memiliki makna yang berbeda, sebagiannya dalam hal-hal tertentu. Dari berbagai istilah itu didefinisikanlah kerangka konseptual VASD, di mana para kritikus mulai menyamakan presisi mereka mengenai keandalan dan memandang lebih mengenai verifikasi data tersebut. Namun, pernyataan dalam konsep tersebut mendefinisikan keandalan sebagai kualitas informasi yang memastikan bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan atau bias dan dengan setia memiliki apa yang diakuinya. Jadi informasi tersebut memberikan informasi yang andal tersebut memberikan informasi yang bebas dari kesalahan, dan ini masih menjadi polemik bagi para akuntan. Oleh sebab itu terdapat kehancuran perdebatan nilai wajar di mana setiap pihak setuju bahwa relevansi dan keandalan itu penting. Tetapi advokat nilai wajar menekankan adanya relevansi, sedangkan
Pendukung biaya historis menempatkan penekanan pada keandalan informasi di antara polemik untuk nilai wajar di bagian relevansi, sedangkan untuk biaya historis di bagian keandalan. Meskipun ada kekhawatiran keandalan yang terkait dengan langkah-langkah nilai wajar, laporan keuangan saat ini penuh dengan perkiraan yang dipandang cukup untuk menjelaskan keandalan, walaupun tidak 100% memberikan keandalan. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah mendasar dengan laporan keuangan berdasarkan prinsip pengukuran biaya historis yang digunakan di bawah US GAAP. Akuntansi mengukur transaksi dengan biaya historis untuk beberapa akun. Oleh karena itu, masalah mengukur mendasar adalah divergensi nilai biaya historis tertulis dari pengaruh luar. Seperti yang kita tahu, terus adanya inflasi, perubahan harga pasar, dan atribut aset yang diukur. Sehingga akuntansi biaya historis adalah sistem pengukuran turunan dari mengalokasikan biaya di mana aset hanya tersisa atau menyeimbangkan jumlah dan tidak mewakili nilai keuangan. Yang kedua, prinsip akuntansi harus mencerminkan realitas ekonomi sebagai prinsip inti pengukuran dalam akuntansi. Prinsip akuntansi harus mencerminkan realitas ekonomi dengan biaya historis, karena biaya historis sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan sebagai ukuran realitas ekonomi, sehingga kita perlu memperhitungkan pasar atau perkiraan menggunakan realitas ekonomi dan relevan untuk pengambilan keputusan keuangan. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu cara mengukur realitas ekonomi. Nah, pengukuran ini tergantung pada apa yang diukur, aset apa yang diukur. Contohnya aset moneter, tunai, aset yang diperdagangkan di pasar atau harga pasar dan tidak berwujud, yang mana nilai yang berasal dari operasi berkelanjutan dan arus kas di masa depan. Selanjutnya, perubahan realitas ekonomi menurut WHO menuntut informasi di mana realitas ekonomi bagi investor adalah arus kas atau pendapatan di masa depan. Untuk pedagang itu adalah harga jual pasar saat ini, dan untuk produsen itu harga beli saat ini, dan untuk auditor adalah harga transaksi biaya historis. Nah, pertanyaan keempat yaitu keandalan dalam akuntansi. Biaya historis dapat diandalkan jika untuk memeriksa perhitungan matematika sederhana, yaitu berupa verifikasi. Tetapi artikel tentang case study 5.3 ini menyebutkan interpretasi lain, di mana presisi dan verifikasi terhadap harga atau perkiraan pasar. Pada dasarnya, keandalan ditafsirkan oleh akuntansi biaya historis sebagai verifikabilitas dan oleh akuntan berbasis pasar sebagai keandalan untuk membuat keputusan ekonomi. Tergantung pada pandangan dunia saat itu. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana penggunaan nilai wajar akan mempengaruhi peran auditor dan fungsi audit? Pendekatan nilai wajar dapat memberikan banyak celah untuk menimbulkan adanya fraud, kecurangan. Yang pertama, contohnya, jika nilai wajar didasarkan pada harga pasar, maka akan ada kemungkinan bahwa harga pasar suatu aset akan ada dalam kisaran tertentu. Kemungkinan kecurangan kedua adalah jika tidak tersedia pasar, maka penilai akan menggunakan model yang konsisten dengan pendekatan pasar. Kemungkinan kecurangan ketiga yaitu jika pengukuran nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan, maka akan ada celah dalam melakukan perhitungan nilai harapan pasar masa kini atas nilai masa depannya. Kemungkinan keempat yaitu penentuan estimasi biaya pengganti. Nah, akibat adanya berbagai kemungkinan penggunaan nilai wajar, akan kemungkinan terjadinya kecurangan yang mana didasarkan atas penggunaan nilai wajar dan bukan pada penggunaan bukti historis, sehingga memungkinkan terjadinya laporan keuangan akan membuat tidak adanya bukti historis, akan mempersulit
keandalan dari audit. Oleh sebab itu, hal ini mempengaruhi bagaimana peran auditor. Oleh karena itu, penggunaan nilai wajar merupakan bentuk tantangan bagi profesi auditor dan jasa penilai audit. Kesimpulan, perkembangan akuntansi yang dipraktekkan dalam suatu negara maupun entitas memiliki tujuan yang mengarah kepada suatu pemeliharaan hubungan antar entitas bisnis maupun individu, yang mana hubungan ini timbul dengan adanya sarana penghubung, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki akun-akun yang didasarkan atas perhitungan untuk memperolehnya, seperti dapat menggunakan dengan perhitungan nilai wajar maupun biaya historis. Sampai sekarang masih terdapat polemik mengenai penentuan akun dalam perhitungan pelaporan keuangan. Apakah menggunakan biaya nilai wajar atau biaya historis? Nah, setiap pengukuran pun dilakukan berdasarkan skala, yang mana terdapat 4 jenis skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dan untuk jenis pengukuran terdapat 3 jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran fundamental atau mendasar, pengukuran derivat atau turunan, dan yang ketiga pengukuran resmi atau VIA. Nah, pada kasus 5.3 yang dibahas pada pembahasan menjelaskan mengenai USGAP yang masih menimbulkan kontroversi dari berbagai kritikus mengenai reliabilitas atas penggunaan pengukuran berdasarkan nilai wajar dan biaya historis, di mana nilai wajar ini mengarah pada relevansi dan pada biaya historis mengarah pada keandalan karena memiliki bukti historis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.